Ininya? Ya, baru. Oke. Baiklah, selamat pagi teman-teman KKI terkasih. Terima kasih dan sungguh suatu berkat yang luar biasa kita semua bisa berkumpul kembali dalam ibadat Sabda hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul, meskipun saat ini secara virtual, Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita buka ibadat Sabda hari ini dengan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri dan menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita dalam tuntunan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan ku sembah, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadat Sabda hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat Sabda ini. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi alat pancaran kasih-Nya dimanapun kita berada. Marilah saat ini kita menyatukan hati. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa,
serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang kau berikan kepada kami, dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang kau berikan hingga hari ini. Sungguh kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Dan tangan kanan-Mu yang penuh kemenangan. Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Saat ini, lingkupi kami masing-masing dan kuduskan tempat di mana kami berada saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu yang indah saat ini. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winter also. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come in your strength. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Ya Bapa,
Sesaat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan penyertaan Roh Kudus. Berikan hati hamba dan telinga seorang murid yang senantiasa mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah limpah. Berkatilah hamba-Mu, Pak Rimbun, yang sesaat lagi akan menyampaikan renungan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jika mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau," malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Kenalkan saya orang Alkor. Maaf, suara saya agak sedikit serak gara-gara udah lama nggak diajak Pak Albert minum corona. Jadi ya agak gini lah. Oke, teman-teman, saya harus mengakuin lagi bahwa di umur saya yang sudah agak tua ini baru saya mulai baca Alkitab dari awal dan mencoba untuk membaca keseluruhan. Jadi hari ini adalah hari saya ke-101 baca Alkitab, di mana tiap hari konsisten 5 bab. Jadi perjanjian baru udah selesai, ini perjanjian lama sekarang di Samuel. Jadi untuk bacaan hari ini Korintus, ini adalah salah satu bacaan yang agak lumayan bagus di perjanjian baru, karena Santo Paulus menulis surat ke Korintus ini, isinya itu sangat relevan ke kehidupan kita saat ini, dan kata-katanya itu masih kita anggap masih indah kata-katanya. Misalnya ada kata-kata seperti kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini adalah salah satu ayat yang tertulis di Korintus. Jadi seperti kita ketahui bahwa Korintus itu sebenarnya ada di seperti yang dibaca tadi ada di negara Yunani. Jadi pada saat itu Rasul Paulus ke sana untuk menyebarkan ajaran Kristus, di mana pada saat itu jemaat-jemaat di Korintus itu lagi banyak berselisih paham. Jadi kalau kita runut bacaan ini adalah sebenarnya untuk memberi nasihat ke jemaat Korintus tentang persatuan. Jadi makna bacaan hari ini sebenarnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebenarnya adalah bahwa di mana kita semua berkumpul, walau dalam keadaan apapun, kita tetap ada di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bacaan-bacaan di Korintus itu sangat relevan. Tadi saya bilang bahwa poin-poinnya juga bisa dikategorikan beberapa poin, seperti misalnya ada isi tentang ucapan syukur ke Tuhan, contoh-contoh perpecahan di jemaat Tuhan yang sering terjadi, itu banyak diceritakan dia dan banyak dia memberi nasihat gitu. Kemudian tentang hikmat Allah, tentang perkawinan dan perselisihan, ada lagi tentang menghakimi. Jadi Tuhan adalah penghakim yang tunggal. Kita nggak bisa menghakimin orang lain oleh diri kita sendiri gitu. Di situ juga Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kita tidak terlalu menghakimin orang lain. Juga ada tentang keadilan bagi orang-orang yang tidak beriman. Banyak orang yang tidak beriman, tidak sama dengan kita. Rasul Paulus memberikan nasihat, berilah keadilan kepada mereka karena mereka masih dalam tahap
pengenalan Tuhan atau mungkin pada saat belum sama mengimanin seperti kita. Kemudian ada juga tentang penyembahan berhala, di mana Rasul Paulus di Korintus juga sangat keras mengatakan bahwa kita nggak boleh menyembah Allah yang lain. Saya banyak membaca di beberapa kitab bahwa sebenarnya Tuhan kita itu, Allah itu sangat pencemburu sebenarnya. Kalau dalam perjanjian baru, Allah kita itu banyak mengajarkan kasih gitu. Tetapi ketika kita belajar membaca di perjanjian lama, Allah di perjanjian lama dengan Allah di perjanjian baru itu, kalau menurut saya itu ya sangat drastis perbedaan bagaimana dia memberi berkat, bagaimana dia memberi hukuman. Misalnya begini ya, kalau perjanjian baru kan kita lebih banyak mengenai kasih Kristus. Dan Allah itu ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak langsung menghukum kita. Dia akan selalu mencobain kita dan akan selalu, bahkan ketika melakukan kesalahan dan membuat Allah yang lain pun yang paling itu suatu kesalahan yang fatal, kita tidak langsung mendapat hukuman gitu. Tapi ketika kita di perjanjian lama, Allah itu ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, kamu akan secepat itu mendapat punishment dari Allah gitu. Bagaimana bangsa Israel yang banyak sekali setia dan tidak setia dalam kurun waktu tertentu itu langsung dikasih Tuhan punishment gitu, dikasih Allah punishment. Jadi kalau melihat perjanjian baru dan perjanjian lama, apalagi di Korintus yang di perjanjian baru ini sangat relevan ke kita. Kemudian saya melihat dari bacaan ini ada satu hal yang diajarkan kepada kita, terutama tentang harus menghargai karena kita satu tubuh. Seperti tadi perumpamaan mengenai tubuh kita yang ada si wajah merasa dia paling penting, tangan merasa paling penting. Jadi tiap bagian-bagian itu mempunyai keegoisan tersendiri yang menganggap mereka paling penting. Sama halnya ketika diilustrasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga ataupun di kelompok ataupun di organisasi. Kadang ada seperti tertulis seperti gini, ada golongan menganggap diri mereka adalah paling benar, sehingga hal ini memicu perselisihan satu dengan yang lain, yang pada akhirnya merusak hubungan horizontal antar sama manusia. Sifat egois adalah pemicu perpecahan. Karena dalam sifat egois itu mencakup sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mau mengalah. Tidak ada kerendahan hati tidak ada kerendahan hati dalam sifat egois. Yang ada adalah aku, dan aku. Sifat egois tidak memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi bagian dari kita. Kalaupun kita memberi ruang untuk orang lain, mereka harus di bawah kendali kita. Artinya, yaitu saya memberi ruang pada kamu, saya agak sedikit mengconsider kamu, tetapi kamu tetap di bawah kendali saya gitu. Dia mencoba untuk menurunkan sifat egoisnya, tetapi sifat egoisnya tetap ada di dalam tubuhnya, gitu, dalam diri dia sendiri gitu. Lalu bagaimana sikap egois itu muncul dalam pribadi kita? Itu terkadang kita nggak menyadari bahwa sifat egois itu sudah ada semenjak kita lahir gitu. Misalnya seperti saat kita masih anak-anak yang itu masih sifat natural, di mana ketika ada sesuatu barang dibawa oleh ibu atau papa, kita akan mengambil itu selalu jadi milik kita gitu, nggak mau share sama orang lain. Sebenarnya itu kadang sudah ada pada saat kita baru lahir ke dunia ini gitu. Misalnya kemudian apa ini? Jadi apakah sifat egois ini dapat kita kendalikan? Ya, betul bisa.
Tentu saja bisa dengan cara membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai, belajar untuk menerima perbedaan, dan belajar mengendalikan diri dalam setiap situasi. Mengapa harus belajar? Karena manusia sebagai makhluk sosial harus belajar membangun hubungan yang positif dengan makhluk sosial yang lainnya, yaitu sesamanya. Intinya manusia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu memerlukan orang lain sejak lahir. Tumbuh menjadi anak-anak menjelang dewasa dan saat memasuki usia tua hingga pada saat akhirnya dia menutup mata. Sama kayak saya terkadang dalam keluarga, saya merasa yang paling penting karena sebagai kepala rumah tangga yang selama ini mencari penghidupan untuk keluarga, saya merasa, aduh, saya yang paling penting dan saya otomatis sifat egois saya akan muncul tiba-tiba, misalnya yang paling diutamakan dalam segala hal. Jadi kemudian ketika ada sesuatu yang perlu diputuskan atau yang diambil keputusan, saya merasa harus keputusan saya yang diambil gitu. Sama halnya juga kepada itu misalnya kepada seorang suami, ada juga kepada seorang istri, misalnya istri, saya yang paling penting di rumah ini karena kalau saya nggak masak atau saya nggak mengapa anak-anak, udah jadi ini semua rumah ini akan kacau balau seperti itu. Sebenarnya ini yang sering terjadi tanpa kita sadari. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita pecahkan, kita selesaikan dengan saling menghargai dan pelan-pelan menghilangkan sifat-sifat itu, karena hidup ini adalah sambil belajar ya. Saya kira akhirnya dapat disimpulkan bahwa sifat egois dan mementingkan diri sendiri merupakan pemicu pertengkaran, perpecahan, dan permusuhan. Sifat egois ini dapat dikendalikan dengan belajar untuk bersosialisasi secara positif dengan orang lain. Sangatlah penting untuk saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain. Semoga kita semua mampu mengendalikan sifat egois. Kesimpulan dari bacaan hari ini yang menjadi yang sifat egois yang membuat perpecahan kita. Dengan demikian kita pun hidup berperan dalam menciptakan kerajaan damai di bumi pertiwi ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Rimbun. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Frater Rimbun. Silakan. Tambahan sedikit aja Pak. Jadi kan tadi Pak Rimbun kan sudah menjelaskan untuk belajar bersosialisasi atau segala macam. Kalau dalam konteks lebih detail lagi sebenarnya kan untuk belajar itu sih sebenarnya belajar tuh yang kayak apa sih kita belajar bersosialisasi atau belajar untuk dekat sama satu sama lain lebih lagi kan. Sebenarnya satu aja sih mudah. Pusatnya tuh pusat satu-satunya tuh untuk semuanya itu siapa sih? Sebenarnya kan easy, Yesus kan. Yesus atau kasih. Sebenarnya kalau kita merujuk ke satu aja, ke satu kayak seperti Yesus saja atau Allah Bapa atau ajaran kasihnya itu, sebenarnya kita enggak perlu pusing-pusing lah belajar untuk segala macam itu ya, untuk bersosialisasi sama yang inilah, sama yang itulah. Seperti kayak dalam keluarga ya, keluarga pas kita menikah kan nambah satu anggota lagi kan. Terus punya anak, wah nambah lagi kan anggota-anggota yang lain kan. Sebenarnya semakin banyak kita tambah lagi mertua kan, ada keponakan-keponakan lain tambah gede lagi kan, tambah banyak. Sebenarnya kalau kita berpusatnya satu saja ke Yesus atau Allah Bapa atau segala macam, sebenarnya itu lebih mudah untuk
untuk menaklukkan semua perpecahan atau segala macamnya itu. Kembali lagi kepada Yesus atau kepada Tuhan, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, setuju, Opier. Ajaran Tuhan itu memang kasih dan cinta. Jadi memang berpusat pada itu aja kita memang sudah lebih dari cukup sebenarnya. Saya setuju. Terima kasih. Ada yang lain mungkin ngasih kesaksian atau mungkin cerita hidup. Biasanya ini dari Pak Albert ini. Atau dari Bu Bea. Silakan Pak Abed, Om Willy, Mbak Bea, Dek Loren. Silakan, ada lagi yang masih mau sharing? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Terima kasih Pak Rimbun untuk renungannya untuk kita semua hari ini. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami senantiasa mencari wajah-Mu dan menemukan kasih-Mu, karena Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau Tuhan yang selalu mendengar seruan hati kami. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau mencintai dan menyayangi kami dalam kondisi apapun. Dan saat ini, kami ingin menaikkan permohonan kami ini kepadamu. Maka ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam serta para pemimpin umat. Ya Bapak, berkatilah Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin gereja, agar semakin menyerupai Kristus yang datang untuk melayani dengan tulus. Berikan mereka berkat kasih-Mu dalam pelayanan mereka, sehingga kasih-Mu dinyatakan dalam setiap pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa Dengarkanlah kami. doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang saat ini masih berjuang menghadapi wabah corona Omicron. Ya Bapak, berkatilah para pemimpin negara, para medis, dan para sukarelawan yang dengan senantiasa merelakan dirinya menjadi garda depan untuk membantu dunia menghadapi wabah corona ini. Sehingga mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat selalu membantu memulihkan kondisi dunia yang saat ini sedang terancam. Mari kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang sedang dalam masalah, ya Allah Bapa, begitu banyak umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah yang besar dan belum menemukan jalan keluar. Kiranya Engkau berikan jalan keluar dan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi semua masalah hidup mereka. Kuatkan pengharapan dalam setiap mereka bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa Dengarkanlah doa kami kami ya ya Tuhan. Tuhan. Bagi KKI Qatar, ya Bapa, pimpin dan tuntun kami dalam hidup berkomunitas sehingga kami dapat saling rendah hati dan giat, mengutamakan persatuan kasih daripada ego. Musnahkanlah setiap sandungan yang mengakibatkan perpecahan. Semoga persaudaraan kami dapat selalu mencerminkan tanda kasih Kristus bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam ibadat ini, ya Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijawai oleh semangat cinta kasih, seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Terimalah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami selalu siap diutus untuk menjadi saksi-saksi cintamu, berani memberikan diri kami sebagai korban pujian bagi kemuliaan namamu dan kesejahteraan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita bergandengan tangan dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Kita nyanyikan lagu kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Janganlah biarkan kami jatuh dalam godaan yang dapat membuat keluargamu retak. Tetapi kuatkanlah kesatuan dan kerukunan di antara semua putramu, dan kurniakanlah damai kepada umat. Semoga kami hidup dengan tentram, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga firman dan renungan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pedoman yang menuntun langkah kami dalam keseharian kami. Pimpin kami untuk senantiasa dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, dan dalam persatuan dengan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus di dalam surga, ku berterima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih. Terima Tuhan memberkati. kasih. Thank you, Pak Kakak Rimbun. teman-teman. Terima Terima kasih kasih Ika. semua. Terima kasih Pak Rimbu, Terima terima kasih kasih semuanya. Pak Rimbu, Ci Donor. Ika. Pak Gita. Dari Abu Dhabi. Halo.